Perkenalkan, nama saya Ivana Velianita Rosalina. Saya dari Prodi IPM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi hasil analisis perbandingan data ekonomi. Saya memilih negara Singapura. Alasan saya memilih negara Singapura sebagai pembanding adalah karena Singapura negara tetangga Indonesia yang negaranya jauh lebih kecil tetapi bisa maju sedemikian rupa. Berikut ada saya tampilkan 10 indikator yang diambil tahun 2021 dari negara Indonesia dan Singapura. Sini saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Singapura mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6% dibanding Indonesia yang hanya mencapai 3,7%. Ini menunjukkan pemulihan ekonomi Singapura yang lebih kuat pasca pandemi COVID-19. Didorong oleh sektor ekspor dan jasa keuangan. Sementara itu, Indonesia masih mengalami dampak pandemi yang signifikan, terutama di sektor pariwisata dan konsumsi domestik. Berikut adalah inflasi. Tingkat inflasi di Indonesia adalah 1,87%, lebih rendah daripada Singapura 2,3%. Inflasi rendah di Indonesia menunjukkan kebijakan moneter yang stabil dan harga barang produk pokok yang terkendali. Namun tingkat inflasi yang sedikit lebih tinggi Singapura tergolong lebih terkendali dan mengindikasikan dinamika ekonomi di negara maju. Berikut saya mau menjelaskan mengenai tingkat pengangguran yang ada di Singapura dan Indonesia. Singapura memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih rendah, 2,6% daripada Indonesia 6,49%. Rendahnya tingkat pengangguran di Singapura mencerminkan efisiensi pasar kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang lebih baik. Sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang dipicu oleh jumlah angkatan kerja yang besar dan dampak pandemi. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai tukar atau kurs terhadap USD. Nilai tukar mata uang Singapura SGD 1,34 USD, lebih kuat dibandingkan Indonesia yang mencapai 14.300 USD. Ini mencerminkan stabilitas ekonomi Singapura serta kepercayaan global terhadap dolar Singapura sebagai mata uang yang kuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan produk domestik bruto. PDB Indonesia 1,19 triliun dolar, lebih besar daripada Singapura yang mencapai 533,4 miliar dolar. Namun hal ini mencerminkan populasi Indonesia yang jauh lebih besar dari segi pendapatan per kapita. Singapura jauh lebih unggul karena ekonominya lebih terfokus pada sektor bernilai tambah tinggi. Berikut juga ada namanya cadangan devisa. Cadangan devisa Singapura mencapai 417,9 miliar dolar, lebih besar daripada Indonesia yang mencapai 144,9 miliar dolar. Cadangan devisa yang tinggi mencerminkan Singapura sebagai pusat keuangan internasional dan mitra dagang global yang strategis. Selanjutnya ada indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia Singapura mencapai 92,05, jauh lebih tinggi dari Indonesia 72,29. Ini menandakan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup di Singapura jauh lebih maju daripada Indonesia. Berikut adalah peringkat kemudahan berbisnis. Singapura berada di peringkat kedua secara global, sementara Indonesia berada di peringkat 73. Ini menunjukkan bahwa Singapura memiliki kebijakan infrastruktur dan regulasi yang lebih ramah terhadap dunia bisnis dibandingkan negara Indonesia yang masih menghadapi tantangan birokrasi dan korupsi. Berikut ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita Singapura mencapai 86,015 dolar, sangat jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia 4.349 dolar. Ini mencerminkan tingkat produktivitas dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi di Singapura.
Berikut ada investasi asing langsung. Singapura berhasil menarik investasi asing langsung sebesar 91,4 miliar dolar, lebih besar dibandingkan Indonesia, 20,2 miliar dolar. Ini menunjukkan daya tarik Singapura sebagai hub bisnis global dengan infrastruktur modern, pajak kompetitif, dan kebijakan pro-investasi. Berikut adalah kesimpulan dari presentasi saya, yaitu Singapura menunjukkan keunggulan dalam sebagian besar indikator, mencerminkan statusnya sebagai negara maju dengan ekonomi yang terfokus, stabil, dan inovatif. Sedangkan Indonesia, meskipun memiliki PDB yang lebih besar secara absolut, menghadapi tantangan struktural yang lebih besar, tetapi memiliki potensi besar dengan jumlah populasi dan sumber daya alamnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.